Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udiranur Firmansyah. Nama saya Clarissa Wibowo. Kami dari kelompok 4 akan memberikan presentasi mengenai produksi pupuk menggunakan konsep termokimia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari presentasi hari ini. Pertama, yaitu ada latar belakang, kedua ada solusi terkini, kemudian ada solusi baru, tinjauan teori, aplikasi teori, kesimpulan, dan referensi yang digunakan. Hal yang melatar belakangi presentasi ini adalah fosfor merupakan salah satu unsur kimia yang esensial dan dapat ditemukan di berbagai makhluk hidup. Komponen ini banyak digunakan di berbagai bidang, terutama di bidang pertanian. Akan tetapi, kenaikan jumlah populasi menyebabkan harga kebutuhan pertanian semakin meningkat, sehingga harga fosfor akan naik per tahunnya. Fosfor yang digunakan untuk pupuk pada umumnya adalah batu fosfor dibandingkan sumber fosfor lainnya, seperti guano dan limbah energi manusia. Akan tetapi, ketersediaan batu fosfor hanya 3-20% dari persediaan dunia. Mineral batu fosfor ini harus melalui proses pengolahan yang kemudian menghasilkan limbah logam berat seperti uranium dan kadmium. Berdasarkan fakta tersebut, negara yang masih mengandalkan fosfor sebagai sumber utama pupuk dan industri terlepas dari banyaknya kontaminan logam berat yang terkandung dalam batu mineral fosfor. Solusi terkini untuk mengatasi permasalahan fosfor tersebut yaitu dengan menggunakan limbah makanan sebagai sumber pupuk. Limbah makanan merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan, mencakup 38,9% dari total limbah yang dibuang manusia. Walaupun seperti itu, sudah ada beberapa upaya untuk mengurangi jumlah persentase tersebut. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang menjadi pupuk kompos. Namun, usaha tersebut kurang maksimal dikarenakan kendala dan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi untuk memproses limbah yang terus bertambah setiap harinya. Solusi baru adalah untuk memproses limbah makanan adalah dengan menggunakan teknologi pencernaan termokimia. Pencernaan termokimia adalah teknologi pengelolaan limbah organik yang cepat untuk menghasilkan pupuk organik secara instan. Karakterisasi dan penilaian kesesuaiannya sebagai pupuk organik sangat penting untuk rekomendasi aplikasi tanaman. Limbah organik dan pencernaan termokimia menjadi sasaran karakterisasi fisikokimia, biokimia, dan parameter kematangan kompos. Produk yang diintegrasi dengan pupuk anorganik diuji dalam ulutisol yang ditanam dengan pisang dibandingkan dengan pupuk berbasis pupuk kandang. Variasi temporal dalam reaksi tanah, kapasitas menahan air, dinamika karbon, aktivitas dehidrogenase, dan biomasa tanaman akan ditentukan. Tinjauan teori dari proses termokimia ini yaitu proses termokimia dikenal sebagai proses untuk pemulihan bahan bernilai tinggi sekaligus menghilangkan kandungan bahan berbahaya yang tidak diinginkan melalui intervensi penggunaan panas dan reaksi kimia. Teknologi konversi kimia berupa proses pembakaran, gasifikasi, dan pirolisis akan dihasilkan gas yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh energi panas, bahan bakar, dan energi listrik. Selain penggunaan sumber panas, proses termokimia menggunakan aplikasi reaksi kimia untuk menurunkan kandungan logam berat. Target komponen yang akan dipulihkan adalah komponen yang memiliki urgensi penting dalam satu sektor penting. Misalnya, fosfor sebagai komponen utama yang dapat digunakan pada industri pupuk dan bahan mineral berguna lainnya. Sebagai komponen sekunder seperti SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO, dan K2O. Unit operasi yang lazim digunakan pada proses termokimia adalah tanur putar. Kemudian ada aplikasi teori. Limbah padat yang dapat terurai dipisahkan dari sumbernya dan dikumpulkan. Pupuk pencernaan termokimia diproduksi dari limbah padat dalam waktu 24 jam. 3 sampel representatif masing-masing dikumpulkan secara acak dari limbah padat dan pupuk pencernaan termokimia untuk penelitian. Sampel yang dikumpulkan secara berkala dikeringkan di udara, diserbuk menggunakan mortar dan alu, diayak, dikeringkan dalam oven pada suhu 6,5
kurang lebih 1 derajat Celcius dan disimpan dalam wadah kedap udara untuk analisis laboratorium. Karakteristik fisik dideskripsikan pada pengamatan visual. Kadar air ditentukan secara gravimetri dengan mengeringkan sampel dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius. Total karbon organik dan nitrogen diperkirakan dengan CHNS analyzer. Setelah digesti, total fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, mangan, seng, tembaga, belerang, boron, timbal, kadmium, nikel, kromium, dan arsenik ditentukan menggunakan spektrofotometer. Limbah padat yang dapat terurai dipisahkan dari sumbernya, dikumpulkan dari rumah tangga di daerah pemukiman. Konstituen limbah padat dicatat setiap hari. Pupuk pencernaan termokimia diproduksi dari limbah padat dalam waktu 24 jam. 3 sampel representatif masing-masing dengan berat 500 gram dikumpulkan secara acak dari limbah padat dan pupuk pencernaan termokimia untuk penelitian. Pengeringan sampel dilakukan dengan sistem pengeringan desentralisasi yang memiliki ciri khas, yaitu proses penggilingan dan pengeringan dilakukan secara bersamaan. Proses ini menghasilkan limbah padat kering yang berukuran kurang dari 6 mm. Meskipun kelembapan awal limbah lebih dari 80%, kelembapan setelah proses pengeringan desentralisasi, kelembapan akan berkurang hingga di bawah 10%. Suhu tinggi di dalam pengering dihasilkan dari sirkulasi cairan organik secara terus-menerus pada suhu 175 derajat Celcius. Eksperimen ini telah dilakukan dalam alat pirolisis. Ruang lingkup dari percobaan ini yaitu konversi termal dari limbah padat kering menjadi pupuk padat. Proses termal yang digunakan adalah refaksi pada suhu 260 derajat Celcius selama 30 menit. Karbonisasi pada suhu 550 derajat Celcius selama 10 menit, dan pirolisis pada suhu 860 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah produk melalui pirolisis akan didinginkan dan menghasilkan pupuk. Berikut adalah diagram singkatnya mengenai proses termokimia yang dilakukan. Pertama, limbah padat basah akan dimasukkan ke pengeringan desentralisasi, pertama untuk mengurangi kelembapannya, kemudian menjadi limbah padat kering, yang kemudian diproses secara pirolisis, lalu akan mengalami pendinginan, kemudian dapat dihasilkan sebagai pupuk. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pupuk pencernaan termokimia yang dihasilkan oleh pengolahan termokimia limbah padat yang dapat terdegradasi mengungkapkan potensi prospektifnya sebagai pupuk organik dengan kualitas terbaik dan aman bagi lingkungan. Penggunaan metode ini juga sangat optimal dalam memperoleh fosfor dengan konsep yang mudah, yaitu memisahkan fosfor dari unsur lain dan logam berat menggunakan perbedaan suhu, serta dengan menggunakan limbah makanan sebagai sumbernya dan mendaur ulang, maka dapat mengurangi pencemaran limbah rumah tangga dan mengurangi biaya operasi. Selain itu juga metode ini tidak mencemari tanah dan air tanah. Efek terintegrasi dari pupuk pencernaan termokimia terbukti ideal dan berfungsi sebagai pengganti alternatif untuk penambangan fosfor sebagai pupuk. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan untuk presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.